Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan di sore hari ini sehingga kita masih dapat melakukan diskusi tentang judul muzaki dan mustahik dalam mata kuliah manajemen zakat dan wakaf yang dibawakan oleh kelompok keempat yang anggotanya dan antara lain Firdayanti F dengan NIM 90500119085 dan saya sendiri Muhammad Saifuddin dengan NIM 90500119075 dan Urmila Az-Zahra dengan NIM 90500119079. Dalam hal ini dosen pengampu kita adalah Pak Supriyadi SEI MEI di kelas C dengan jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun akademik 2021. Baik, sebelum kami melanjutkan video atau pembahasan tentang muzaki dan mustahik, bagi kalian yang menonton jangan lupa like, comment, and subscribe. Ada 4 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana sejarah singkat kewajiban zakat. Kedua, apa definisi muzaki dan syarat-syaratnya. Dan yang ketiga, definisi mustahik dan syarat-syaratnya. Dan terakhir adalah 8 mustahik zakat dalam konteks Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana sih sejarah awal kewajiban berzakat. Pada awal kelahiran Islam di Mekah, kewajiban zakat senantiasa disampaikan Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu belum ditentukan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib diinfakkan. Demikian juga nisab dan presentasi yang harus diserahkan untuk kepentingan fi sabilillah. Tujuan infak pada saat itu adalah untuk menutupi hajat orang-orang miskin dan dana penyiapan agama Islam. Pada saat Al-Quran yang memerintahkan berinfak diturunkan, kaum muslimin pernah 2 kali mengajukan pertanyaan tentang apa saja yang akan mereka infakkan dan berapa nilai atau kadar yang harus diinfakkan. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala tetap saja tidak menentukan apa saja dan berapa saja yang mereka infakkan. Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada hati nurani umat Islam untuk mengaplikasikan rasa syukur terhadap nikmat dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun kedua Hijriah, baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajiban zakat dengan menggunakan ungkapan atu'al zakat, tunaikanlah zakat. Seiring dengan perintah itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. Penjelasan itu mengenai ketentuan-ketentuannya seperti jenis harta yang dikenakan wajib zakat, kadar nisab dan presentasinya. Jadi sebenarnya persyariatan zakat di Madinah merupakan pembaharuan terhadap pemerintah zakat yang diturunkan di Mekah dengan ungkapan infak. Ketentuan zakat tersebut ditetapkan karena umat Islam saat itu sudah berbeda dengan ketika mereka di Mekah. Di Madinah, mereka telah memiliki iman yang terkonsentrasi dan wilayah kehidupan mereka pun menjadi luas. Mereka telah membangun suatu masyarakat yang memiliki sistem kehidupan dan tujuan yang ingin dicapai di samping kondisi mereka yang telah memungkinkan menerima ketentuan dan batasan zakat. Puncak dari persyariatan zakat adalah menetapkan atau mengumumkannya sebagai salah satu rukun Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Muzaki dan syarat-syarat. Muzaki adalah seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 1, muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang berkewajiban menunaikan syarat muzaki. Yang pertama Islam, kedua balik dan berakal sehat, ketiga merdeka, keempat memiliki harta atau kekayaan yang cukup, kelima memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul, 6 muzaki adalah orang yang berkecukupan atau kaya, 7 memiliki harta secara sempurna, maksudnya adalah bahwa orang tersebut memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayar. Mustahik dan syarat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
Tentang pengelolaan zakat pasal 1, mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima. Para fuqaha menetapkan 5 syarat atas orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut. Pertama, kefakiran atau kekurangan pemenuhan kebutuhannya. Kefakiran adalah keadaan ekonomi seorang yang serba kekurangan atau yang benar-benar membutuhkan. Kefakiran merupakan syarat umum atas semua zakat, wajib, dan sedekah. Oleh karena itu, zakat dan sedekah tidak boleh diberikan kepada orang kaya karena Nabi SAW pernah bersabda, zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan dan kesempurnaan anggota tubuh. 2. Penerimaan zakat harus muslim. Orang yang menerima zakat dipersyaratkan harus orang muslim, kecuali orang-orang yang baru masuk Islam. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, apapun alasannya. Berdasarkan hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, ambillah zakat dari orang-orang kaya dari mereka atau muslim dan berikan kepada orang-orang fakir dan mereka muslim. Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat boleh. Berdasarkan firman Allah SWT, surah Al-Baqarah ayat 271, di mana menurut mereka penjelasan ayat ini masih sangat umum. Dalam hal ini menurut mereka tidak boleh membeda-bedakan antara orang miskin yang satu dengan orang yang lainnya, kecuali orang yang harbi, dengan alasan bahwa bila kita memberikan sedekah itu kepada mereka berarti kita membantu mereka untuk memerangi kita. Ketiga, penerimaan zakat bukan berasal dari keturunan Bani Hashim. Keturunan bagi Hashim diharamkan menerima zakat. Mereka diperbolehkan mengambil kusum dan baitul mal untuk mencukupi kebutuhan mereka berdasarkan sabda Nabiullah SAW. Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah kotoran manusia. Dia tidak dihalalkan untuk Muhammad dan juga tidak dihalalkan untuk keluarga Muhammad. Penerimaan zakat bukan orang yang lazim diberikan nafkah zakat. Tidak boleh diberikan kepada karib, kerabat, dan istri walaupun berada pada masa iddah, karena tindakan seperti ini akan menghalangi pemberian kepada orang fakir dan dari satu segi, dan dari segi yang lain zakat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kelima, penerimaan zakat akil dan balik menurut mazhab Hanafi dan zakat tidak. 8. Golongan mustahik zakat dalam konteks Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan, yakni seperti dalam surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. Sungguhnya, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan seorang budak, orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri atas 8 golongan. Nah, berikut penjelasannya teman-teman. Yang pertama, kelompok fakir. Termasuk dalam kelompok ini adalah orang yang tidak berharta dan tidak tercukupi makanan, pakaian, maupun tempat tinggalnya, tidak mempunyai pekerja yang menetap yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, kelompok miskin, artinya orang yang masih memiliki sesuatu untuk menutupi hajatnya tetapi tidak cukup. Yang ketiga, yaitu kelompok amil zakat. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat, pengertian amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, ataupun seseorang maupun sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses distribusi income, posisi amil zakat dalam kelompok 8 asnaf memiliki peranan yang sangat penting. Yang keempat, yaitu kelompok mu'alaf. Secara prinsip, pengertian mu'alaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Para ahli fikih banyak memberikan masukan antara lain yang menambah perluasan dari pengertian mu'alaf itu sendiri. Dalam kajian fikih klasik, mu'alaf diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, mu'alaf muslim adalah orang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya masih lemah. Yang kedua, orang yang telah masuk Islam namun niat dan imannya sudah cukup kuat. Yang ketiga, mu'alaf yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum kafir. Yang keempat,
Mu'alaf yang mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari sekelompok pembangkang wajib zakat. Yang kelima, kelompok rikab. Penafsiran rikab mulai dari budak, bangsa terjajah, dan karyawan atau buruh pada dasarnya berporos pada adanya kekuasaan satu pihak terhadap pihak lain. Dalam hal ini, yang menjadi pengait antara keduanya adalah kondisi perekonomian, yang dimana satu surplus dan yang satu defisit. Yang keenam, yaitu kelompok karim. Menurut mazhab Abu Hanifah, karim adalah orang yang mempunyai hutang atau aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi hutangnya tersebut. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, yaitu yang pertama, kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, misalkan untuk membiayai dirinya atau keluarganya yang sakit. Yang kedua, kelompok orang yang berutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain, misalkan orang yang terpaksa utang untuk mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertengkar. Yang ketujuh, yaitu kelompok fisabilillah. Sabilillah kerap diartikan sebagai jihad atau berperang, karena memang pada sejumlah ayat Al-Quran mengartikan kata fisabilillah sangat berdekatan dengan pemahaman jihad berperang di jalan Allah. Namun demikian, apabila ditelaah lebih dalam, memahami kata fisabilillah ternyata lebih luas dari pengertian berperang di jalan Allah. Tiap mazhab yang ada juga mengartikan fisabilillah dengan pengertian yang berbeda. Salah satunya adalah mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa sabilillah itu adalah sukarelawan yang di medan perang yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah. Yang kedelapan, yaitu kelompok Ibnu Sabil. Ibnu Sabil menurut para ulama adalah suatu bahasa kiasan untuk seorang musafir atau perantau, di mana orang tersebut adalah orang yang melakukan perjalanan dari daerah satu ke daerah lain. Menurut Imam Tabari meriwayatkan dari Mujahid, Ibnu Sabil mempunyai hak dari dana zakat apabila kehabisan akomodasi ataupun perbekalannya, walaupun pada asal ekonominya berkecukupan.